Kita sudah bersahadat, kita tahu rukun iman, kita baca terus Asmaul Husna, Allah Maha Adil, Allah Maha Kaya, dan lain-lain. Tapi ternyata kita marah sampai mengumbar aib guru di medsos. Apa itu nggak disebut nipu Allah? Karena ucapan dan perilaku kita ternyata berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brosis Bila, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa belajar bersama lagi untuk mengenal Allah, Rasulullah, dan mengenal agama Islam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mempermudah kita menggapai hidayah, ridho, rahmat, serta taufiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan sharing kisah nyata kehidupan saya akan sedikit memberikan motivasi, pencerahan atau menengahi salah satu masalah yang sedang viral kembali saat ini, yaitu tentang penipuan investasi atau patungan usaha atau dan sebagainya yang dituduhkan pada Ustadz Yusuf Mansur. Saya tidak mau mengingkari bahwa memang beliau adalah salah satu guru saya, dan lewat beliaulah Allah memberikan hidayah kepada saya, sehingga saya bisa melakukan proses hijrah dari kondisi yang sangat terpuruk dan penuh dosa. Di sini saya tidak bermaksud ingin membela Ustadz Yusuf Mansur, karena saya yakin Allah Maha Adil. Apapun kesalahan yang kita lakukan, pasti Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya. Hanya saja kapan waktu yang tepat pengadilan Allah di bumi ini berlaku, kapan hanya Allah yang tahu. Jadi kita nggak boleh mendikte Allah atau mendahului Allah untuk menghakimi kesalahan seseorang. Manusia tidak ada yang sempurna ya Brosis Bila. Ustadz Yusuf Mansur, ulama, para kiai, para habaib juga manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf. Sebagai murid, kita tidak bisa asal bicara atau menghakimi atau membuka aib guru kita. Kita harus punya rasa takdim atau hormat pada guru kita agar keberkahan ilmu yang guru-guru kita berikan tidak hilang begitu saja. Adab seorang murid jika melihat aib gurunya justru mendoakan, "Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku, dan janganlah kau hilangkan keberkahan ilmunya atasku karenanya. Amin, amin ya rabbal alamin." Untuk masalah penipuan yang dituduhkan pada Ustadz Yusuf Mansur, saya tidak berani berkomentar banyak karena saya tidak tahu persis masalahnya. Saya hanya bisa mendoakan agar Ustadz Yusuf Mansur diberikan kekuatan dan kesabaran serta kemudahan untuk mengklarifikasi, menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya atas izin Allah, sehingga masalahnya tidak semakin meluas. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang perlu kita ingat terus agar kita tidak asal berkomentar di medsos dan terus suudon sana sini adalah semua ini terjadi atas izin Allah. Kita tidak boleh menentang takdir Allah jika kita mengaku orang beriman. Jangan justru menambah dosa dengan banyaknya channel yang terus membuka aib sesama muslim dan menampung komentar-komentar yang banyak membuat dosa baru. Seandainya memang benar kasus ini terjadi, selesaikan dengan cara yang sesuai ajaran Islam. Gak perlu pakai emosi, gak perlu mengumbar aib saudara muslim, meskipun dengan dalih agar yang bersangkutan cepat menanggapi atau agar orang lain banyak yang tahu dan tidak tertipu lagi, dan alasan-alasan lain. Kita mau ngotot bikin acara ini itu agar Ustadz Yusuf Mansur segera diadili. Tapi kalau Allah belum berkehendak itu terjadi, kita mau bilang apa? Mau maksa Allah? Mau protes sama Allah? Justru sebaliknya,
Channel-channel Muslim harusnya memberikan solusi yang baik, yang tidak mengundang emosi atau kemarahan orang-orang yang menyaksikan kontennya, dan memberikan solusi sesuai ajaran Islam pada orang-orang yang merasa ditipu oleh Ustadz Yusuf Mansur untuk mencoba terus introspeksi dulu diri sendiri ya, ketimbang terus membuka aib gurunya. Karena dengan terus membuka aib gurunya, Allah justru tidak akan mau memberikan pertolongan. Ingat perintah Allah agar kita jadikan sabar dan sholat sebagai solusi masalah kita. Mau menuntut hak, mau mencari keadilan, boleh-boleh saja, tapi dengan cara yang baik dan benar. Memang benar Allah membolehkan kita membalas kita jika kita didolimi, tapi dengan ukuran atau kadar yang sama, tidak boleh lebih. Kalau lebih justru kita nambah dosa. Tapi Allah juga memberikan pilihan. Kalau kita bisa sabar tidak membalas, maka Allah akan memberikan rahmat-Nya saat di akhirat nanti. Apakah kita sudah merasa baik dan suci sehingga memilih membalas untuk mendapatkan kepuasan pribadi? Dan sehingga kita mengabaikan tawaran rahmat Allah yang tidak ternilai harganya jika dibandingkan harta yang hilang dari kita. Toh harta yang hilang itu juga milik Allah, kita hanya dititipi saja. Jadi jika Allah mengambilnya kembali dengan cara kita ditipu orang, kenapa harus marah? Lucu kan kalau kita menahan barang titipan yang mau diambil pemiliknya? YouTube itu ditonton banyak orang. Ada orang yang baru mengenal Islam, ada yang masih awam, ada yang sedang ingin mengenal Islam dan memperdalam Islam. Tapi jika yang ditontonnya justru channel-channel yang saling membuka aib sesama Muslim, apa kata mereka? Apa yang akan ada di pikiran mereka? Oh, ternyata begitu toh orang Islam. Kalau sudah tidak suka, dikupas habis keburukan gurunya, dikupas habis keburukan saudara muslimnya. Bisa-bisa yang baru belajar Islam justru berpindah ke lain hati karena sudah ilfil lihat viralnya kasus ini. Apakah Allah menyuruh kita seperti itu? Tidak kan? Allah ingin kita saling menyayangi, bersatu, dan jika ada masalah dipecahkan dengan tawakal pada Allah, sabar, ridho, dan terus bersyukur. Untuk saudara-saudariku fillah yang merasa ditipu oleh Ustadz Yusuf Mansur, ini ada sedikit nasihat dari saya ya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan agar Allah segera menolong kalian dengan cara Allah yang terbaik. Yang pertama yaitu berhentilah untuk membuka aib guru kita atau membeberkan masalah yang kita hadapi dimanapun, terutama di media sosial. Adukan pada Allah saja pada saat kita sholat dan pada doa-doa dan munajat kita. Yang kedua, sambil mohon pertolongan Allah, banyak-banyaklah kita beristighfar, mohon ampunan Allah dan muhasabah diri. Renungkan dosa-dosa apa yang telah kita lakukan pada Allah dan pada makhluk Allah. Tidakkah kita ingat kalam Allah bahwa keburukan yang terjadi pada diri kita adalah karena ulah kita sendiri, bukan dari Allah. Allah hanya mengizinkan itu terjadi, tapi tidak meridhoinya. Allah hanya meridhoi hal-hal yang baik-baik saja. Yang ketiga, teruslah husnudzon atau berprasangka baik pada Allah, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka buruk terus, ya keburukanlah yang terjadi pada kita. Coba direnungkan. Mungkin dengan cara ditipu orang, Allah sedang membersihkan harta kita dari hal-hal subhat atau haram. Mungkin dengan ditipu, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang begitu banyak. Mungkin juga Allah tidak ridho kita investasi karena mungkin saat kita kaya nanti dari investasi itu, kita jadi lalai pada Allah. Jadi Allah yang maha tahu ya, mungkin kita belum siap kaya, mendapat kekayaan yang barokah. Mungkin
Mungkin juga rezeki yang kita dapatkan untuk investasi kita beroleh dengan mengabaikan ibadah pada Allah. Misalnya saat kita kerja, sibuk dengan pekerjaan kita hingga sholatnya ditunda-tunda, bahkan lupa sholat atau malah tidak sholat. Alhamdulillah hindari ya. Maka jadi tidak berkah rezeki itu. Mungkin juga saat kita mau investasi ada tetangga atau saudara yang butuh pertolongan, tapi justru kita abaikan dan memilih untuk investasi. Padahal seharusnya kita harus milih menolong sesama dulu ya. Pokoknya masih banyak prasangka yang baik yang harus kita renungkan agar Allah membukakan ampunannya. Nasihat yang keempat yaitu tambah terus keyakinan kita pada Allah. Allah Maha Baik, Allah Maha Adil, Allah Maha Kaya. Jadi gak perlu galau, gak perlu marah, gak perlu putus asa jika diuji Allah dengan ditipu atau diuji dengan masalah-masalah lain. Kalau kita marah, sama saja kita marah pada Allah, karena Allah yang mengizinkan ini terjadi. Allah pinjam raga Ustadz Yusuf Mansur untuk menguji iman kita. Untuk kesalahan Ustadz Yusuf Mansur, jika itu memang dilakukan beliau, biar itu jadi urusan Allah. Kita urusi perbaikan ibadah dan akhlak kita ya, gak perlu ngurusi kesalahan orang lain. Kita cukup mendoakan yang terbaik saja. Jika saat investasi kita punya niat baik tapi terus tertipu, ya ridho saja. Insya Allah akan diganti Allah dengan yang lebih baik. Kita harus yakin itu ya. Kalau kita nggak ridho, sama saja kita nipu Allah dong. Kita sudah bersahadat, kita tahu rukun iman, kita baca terus Asmaul Husna, Allah Maha Adil, Allah Maha Kaya, dan lain-lain. Tapi ternyata kita marah saat diuji Allah sampai mengumbar aib guru di medsos. Apa itu nggak disebut nipu Allah? Karena ucapan dan perilaku kita ternyata berbeda. Kalau memang belum rezeki, mau disesali seumur hidup ya nggak mungkin kembali. Tapi dengan terus bersabar, mendoakan yang baik-baik pada Ustadz Yusuf Mansur, dan ridho serta terus husnudzon pada Allah, insya Allah akan dikembalikan Allah dalam bentuk yang lebih berharga. Misalkan iman yang kuat, bertambah keyakinan pada Allah, punya anak solih-solihah, keluarga yang harmonis, ampunan Allah, umur panjang dan kesehatan yang barokah, dan masih banyak cara Allah memberikan balasan atas kesabaran kita jika kita mau menyadari dan terus bersyukur. Yang kelima, coba renungi apa niat awal kita mendekati ulama. Untuk urusan dunia atau akhirat, seharusnya kita mendekati ulama untuk mendapatkan ilmu untuk urusan akhirat kita, bukan untuk dunia kita. Jika urusan akhirat kita utamakan, dunia justru yang akan mengejar kita. Dan saat kita dikejar dunia, jika iman kita sudah kuat, insya Allah tidak menjadi lupa diri, bahkan lupa pada Allah. Kalau ada yang bilang Ustadz Yusuf Mansur yang menawari bisnis dan investasinya dan macam-macam alasannya, kan kita bisa menolak, bisa nggak ikut, karena tidak dipaksa kan, tergantung pola pikir kita saat itu. Kalau yang dipikirkan lebih utama dunia, pasti akan ikut. Itulah bentuk ujian Allah lewat Ustadz Yusuf Mansur. Kemarin-kemarin saya sempat dengar juga ada ibu-ibu yang merasa ditipu. Ustadz Yusuf Mansur bilang, kalau seandainya tidak ditipu, maka uang itu sudah bertambah banyak jika dikelola untuk bisnis sendiri, sehingga bisa untuk menghidupi anak cucunya. Astagfirullah, ngeri kan kalau sudah seperti itu? Allah sudah tidak dianggap ada karena mereka menentang dan tidak terima dengan nasib mereka. Apakah mereka yakin masih hidup, masih sehat hingga bertahun-tahun bisa mengembangkan hartanya? Bisa jadi takdirnya lebih buruk, tapi Allah ganti dengan takdir yang ini. Jadi saya mohon untuk muhasabah diri terus.
perbaiki lagi riadohnya ya. Bersihkan hati, bersihkan lisan dan pikiran, dan cerminkan atau terapkan dalam sikap kita sehari-hari. Insya Allah jika riadohnya benar-benar dilakukan dengan baik dan niat yang lurus, hanya berharap ridho dan rahmat Allah semata, hanya berharap ampunan Allah saja, gak karena ngejar dunia, tidak karena manusia, insya Allah masalah ini bisa diselesaikan dengan baik atas pertolongan dan izin Allah. Ingatlah nasihat Imam Syafi'i rahimahumullah. Jika ingin hidup dan agamamu selamat, urusanmu terpenuhi dan kehormatanmu terjaga, jangan gunakan mulutmu untuk mencibir aib seseorang. Sebab setiap engkau punya aib dan semua orang punya mulut. Namun bila matamu melihat suatu aib, maka biarkan saja. Lalu katakanlah bahwa orang lain pun punya mata. Orang yang melepas lidahnya untuk menelanjangi harga diri saudara seislamnya dan mencari-cari aib dan keburukan mereka, niscaya Allah akan mengganjar dengan mengekang lidahnya dari mengucap kalimat syahadat saat menghadapi kematian. Astagfirullah, banyak-banyak bertaubat ya kita ya Bismillah, mumpung masih ada kesempatan untuk bertaubat. Oke Bismillah, saya kira cukup sampai di sini saja. Meskipun banyak yang sebenarnya bisa dibahas agar kita semakin mengenal Allah. Jika ada saudara-saudari Bismillah yang mengalami masalah ini atau masalah penipuan lain atau masalah hidup lain, tolong sampaikan pesan-pesan saya ini agar kita bisa terus menjalankan perintah Allah untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Bismillah, ada link di kolom deskripsi yang bisa dilihat, yang insya Allah bisa memberikan klarifikasi agar kita tidak terus suudzon atau berburuk sangka pada masalah Ustadz Yusuf Mansur. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.